Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Dan hendaknya kita senantiasa mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, agar kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melanggar perintah-perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayatul awat wal ummahat azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab, yaitu I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu penjelasan dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, yang mana kita sudah masuk pada al-babur rabi'u, bab yang keempat dari kitab Tauhid, yaitu babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Ya, takut dari kesyirikan. Pada kesempatan sebelumnya ya telah kami sampaikan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan tentang bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kemudian qala syarih Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau melanjutkan penjelasannya, fala ya'rifu qimata sihhata illa man dzaqal marada. Ya, seorang tidak akan mengetahui kenikmatan rasa sehat melainkan dia pernah merasakan rasa sakit. Wala ya'rifu qimatan nuri illa man waqa'a fi dhalam. Begitu pula tidaklah seorang mengetahui besarnya nilainya cahaya melainkan dia pernah merasakan di dalam kegelapan. Wala ya'rifu qimatal ma'i illa man atisha. Begitu pula tidaklah seorang mengetahui ya betapa nikmatnya air itu, betapa besar nikmat air melainkan orang yang pernah kehausan. Wa hakadha, demikian pula wala ya'rifu qimanat ta'am illa man massahul ju'. Ya, seorang tidak akan merasakan betapa besar nikmat makan melainkan dia pernah merasakan rasa lapar. Wala ya'rifu qimatal amni illa man asabahul khauf. Ya, seorang tidak akan merasakan nikmatnya rasa aman melainkan dia pernah merasakan rasa takut. Idzan la ya'rifu qimatat tauhid wa fadlat tauhid
wa tahqiqat tauhid illa man arafa syirka wa umurul jahiliyati hatta yatajannabaha. Sehingga tidaklah seorang merasakan betapa besarnya nikmat tauhid, ya, betapa besarnya keutamaan tauhid, ya, betapa besarnya merealisasikan tauhid, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, melainkan orang yang mengetahui apa itu kesyirikan dan mengetahui perkara-perkara jahiliyah sehingga dia menjauhi perkara-perkara tersebut. Wa yuhafidhu ala tauhid, dan orang yang menjaga tauhid. Wa min huna yadhuru khata'u haula'il ladzina yaqulun. Ya, dari sini ya menjelaskan kepada kita ya salahnya atau kelirunya orang-orang yang mengatakan la da'iya an nata'allamal aqaidal batila wa na'riful madzahibal batila. Ya, ada orang yang mengatakan ya tidak ada dorongan bagi kita, ya, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mempelajari akidah-akidah batil, akidah-akidah yang menyimpang, ya, pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang menyesatkan. Wa naruddu 'alal mu'tazilati wal jahmiyati, ya, dan juga tidak ada kebutuhan bagi kita membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan kelompok Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ya, mereka mengatakan kenapa? Alasannya li'annahum badu wa dhahabu, karena mereka sudah pergi, mereka sudah meninggal dunia, kata mereka. Ya. Bahkan seorang tokoh ya di Indonesia ya tersebar videonya ya, bahwasanya ya kita nggak perlu belajar tentang masalah akidah, ya itu sudah berlalu, kata mereka. Ya, yang perlu kita pelajari adalah tentang tsaqafah Islamiyah, wawasan tentang Islam, ya tentang muamalah dan lain sebagainya. Muamalah juga penting, akan tapi di sana jangan diremehkan tentang masalah tauhid dan akidah, karena tauhid dan akidah itu merupakan pondasi di dalam agama Islam, pondasi bagi setiap muslim. Ya, karena kalau tergelincir atau kalau tidak kokoh akidah serta tauhidnya, maka bangunan yang lainnya akan juga menjadi hancur, menjadi roboh. Waliyadzubillah. Ya. Kata mereka, "Allimun nasa tauhida wa yakfi." Ya, ajarkan manusia tauhid dan itu sudah cukup, nggak perlu akidah yang lainnya. Udah, nggak perlu mempelajari tentang apa itu kesyirikan. Nah, kata mereka apa? Udah cukup mempelajari tentang tauhid. Au ba'dhum yaqulu la tu'allimuhum tauhidah. Bahkan ada sebagian mereka yang berpendapat, janganlah kalian mengajarkan kaum muslimin, mengajarkan anak-anak dan keluarganya tentang tauhid, li'annahum aulada fitrah, karena apa? Anak-anak itu dalam keadaan fitrah, kata mereka, nggak usah diajari tauhid. Ya, wa nasya'u fi biladil muslim, karena mereka tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin, mereka lahir di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, allimuhum umurad dunya. Apa kata mereka? Ajarkan mereka tentang urusan dunia mereka. Nah, ini merupakan kesalahan, bahkan kesalahan fatal. Ya, dengan alasan anak-anak itu dalam keadaan fitrah. Ya, ini keliru. Anak-anak tidak dibiarkan ya memahami dengan pemahaman sendirinya. Perlu bimbingan dan arahan dari orang tua. Masalah urusan dunia aja diajarkan. Ya, kenapa dalam urusan tauhid dan akidah tidak diajarkan? Padahal itu merupakan sesuatu yang paling utama, paling penting dalam kehidupan ya seorang muslim di dunia, terlebih lagi di akhirat. As-sinaat wal ikhtiraat, ya, ajarkan mereka tentang urusan dunia, ya, tentang masalah industri, alat-alat modern, wal umuril hadithiyah, dan alat-alat ya yang modern zaman sekarang.
dari alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Amma tauhidu fayahsulunahu bifitratihim. Adapun tauhid kata mereka, ya, anak kecil itu akan mengetahui tentang masalah tauhid dengan fitrah mereka. Nah, ini pemahaman yang keliru. Wa bi'atihim, dan juga mereka mengetahui dengan lingkungan. Ya memang dengan lingkungan. Tapi apakah lingkungan sekitar anak-anak kita itu akan selamat? Mereka mengetahui tentang perkara tauhid dan akidah semuanya, dan kenyataannya sebaliknya. Ya, bahkan rukun Islam saja mereka kebanyakan tidak mengetahui, rukun iman tidak mengetahui, apalagi perincian tentang masalah tauhid, ya, perincian tentang masalah kesyirikan. Ya, yang dewasa juga orang tuanya belum tentu paham. Namu wujida man yaqulu hadza. Ya, ada yang berpendapat demikian, ada yang mengatakan seperti ini. Wa ba'dun nasi yaqulu an-nasu tajawazu marhalatal khurafat. Sebagian mereka ada yang mengatakan, ya, mereka berlebih-lebihan, ya, sehingga mereka percaya pada khurafat. Dan ini nyata terutama di negeri kita ini, ya, percaya pada khurafat, ya, percaya kepada takhayul, bahkan percaya pada dukun. Bahkan yang percaya pada dukun itu anehnya, ironisnya, itu memiliki gelar akademik. Ya, waliyadzubillah. Ini kemunduran yang sangat nyata. Li'annahum tathaqqafu wa arafu. Alasan mereka apa? Karena mereka terpelajar dan mereka mengetahui tentang masalah tersebut. Enggak usah dipelajari, enggak usah diajarkan. Nah, ini kesalahan fatal. Karena faktanya, ya, dari kalangan terpelajar, ya, mungkin mulai dari anak SD bahkan sampai perguruan, ya, tinggi, itu mereka rukun Islam aja tidak paham, tidak hafal. Rukun iman tidak hafal. Apalagi memahami tentang rukun Islam dan rukun iman. Masalah tauhid, apalagi masalah tauhid. Ya, orang yang bergelar akademik saja apa? Terkadang kalau terpojok, bahkan tidak terpojok, mereka mendatangi kuburan, berdoa meminta kepada si mayit, ya, percaya kepada dukun, datang ke dukun, waliyadzubillah. Ketika sakit mereka apa? Datang ke dukun. Fala yumkinu annahum yusyrikuna ba'da dzalika. Alasan mereka apa? Tidak mungkin mereka apa? Melakukan kesyirikan setelah mereka apa? Masuk Islam dan di atas fitrah, kata mereka. Ya, sehingga apa? Mereka mengabaikan dan meremehkan tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Li'anna syirka kana fil jahiliyah. Kata mereka kesyirikan itu, ya, hanya ada di zaman jahiliyah. Ya, zaman sekarang nggak ada, zaman modern, kata mereka. Yauma kana nasu sadaja atau sadajun wa yusammuna syirk fil ibadati syirkan sadijan. Ya, yauma kana nasu sadaja wa yusammuna syirka fil ibadati syirkan sadijan. Mereka mengatakan apa? Mereka menamakan kesyirikan itu sebagai bentuk ibadah. Itu syirik biasa. Ya, syirik biasa. Ini mereka katakan syirik biasa, waliyadzubillah. Ya. Mereka meremehkan syirik seperti ini, syirkun uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Wa syirku indahum ma yusammuna bisyirki siyasi au syirkus salatin au syirkul hakimiyah. Ya, syirik yang paling besar menurut mereka apa? Mereka menamakan dengan syirik, ya, politik, syirik kekuasaan, syirik, ya, hukum, hakimiyah. Ya, mereka fokus pada hal tersebut. Ya, dakwanya mereka memfokuskan dakwah tersebut. Karena
ya, kesyirikan itulah yang lebih besar menurut mereka. Walidzalika la yahtamuna bi inkari hadza syirkil ladzi bu'itsatir rusulu li inkarihi. Oleh karena itu mereka apa? Meremehkan di dalam mengingkari tentang kesyirikan. Syirkun akbar, syirkun yang mengantarkan pelakunya keluar dari agama Islam. Mereka meremehkan. Yang mana syirik ini ya merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengingkari, memperingatkan umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan untuk menyuruh apa? An i'budullaha, sembahlah Allah semata, dan jauhilah taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama. Ya. Orang yang tidak paham tentang masalah ini, dia akan meremehkan tauhid tentang masalah tauhid uluhiyah ini. Tauhid yang akan mengantarkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, padahal itu tujuan Allah mengutus para rasul. Ya, mereka fokus pada hal-hal yang apa? Sesuatu yang tingkatannya lebih rendah daripada syirkun akbar ini. Wa kullu hadhihi min hiyalis syaitani li bani Adam. Dan semua ini merupakan apa? Tipu daya, tipu muslihat dari syaitan untuk menggoda anak Adam. Wal wajibu annana, maka wajib bagi kita kama na'riful haqqa yajibu an na'rifal batila. Sebagaimana kita wajib untuk mempelajari dan mengetahui tentang kebenaran, maka wajib pula untuk mengetahui dan mempelajari tentang kebatilan. Ya, sebagaimana seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui tentang, saya mempelajari tentang kejelekan, bukan untuk diamalkan kejelekan tersebut, akan tapi untuk dijauhi, agar kita tidak tergelincir dalam kejelekan tersebut. Ya, sehingga yang wajib tidak hanya mempelajari tentang kebenaran, akan tapi juga mempelajari tentang kesesatan, terutama tentang kesyirikan. Min ajli an na'mala bil haqq, kita mempelajari tentang kebenaran agar kita mampu atau agar kita mengamalkan kebenaran tersebut. Ya. Wa natajannabal batila, dan agar kita apa? Menjauhi tentang kebatilan, menjauhi kebatilan dan kesesatan. Dan kita tidak akan mengetahui tentang kesesatan kalau kita tidak mempelajari kesesatan tersebut. Walihadihi al-munasabatil azimati dzakara Syekh babal khaufi minasyirk. Ya. Oleh karena itu, ya, agar bersesuaian dengan bab-bab sebelumnya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab yang keempat ini, yaitu bab al-khaufi minasyirk, takut dari kesyirikan. Ba'dama dzakara abwab tauhid wa fadlihi, setelah beliau menyebutkan tentang bab tauhid, kemudian keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan yang menghapuskan dari dosa-dosa, wa tahqiqut tauhidi, dan juga apa? Merealisasikan tauhid. Wa hadhihi ni'matun 'azimatun, dan inilah nikmat yang sangat agung. Lakin idza hazal insanu fa innahu yakhsha min diddihi. Akan tapi apabila seorang itu mendapatkan nikmat tersebut dengan mempelajari
mengetahui dan mengamalkan tauhid. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Fa innahu yakhsha min diddiha. Orang yang sudah mengetahui kebenaran, maka dia akan mengetahui tentang kebalikannya, yaitu kesyirikan. Ya. Fala budda an ya'rifa diddaha hatta yatajannabaha. Akan tapi apa? Tidak hanya mencukupkan mempelajari tentang kebenaran. Kemudian kita akan menguasai tentang kejelekan, mengetahui tentang kejelekan secara menyeluruh. Ya, karena kejelekan itu ada perincian-perinciannya. Sehingga kita juga butuh apa? Butuh mengetahui tentang kebatilan atau kejelekan tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjauhi kejelekan tersebut. Faltanabbah lihadal amr. Sehingga hendaknya perhatikan perkara ini, jangan sampai diremehkan. Fa inna hunaka unasun al-ana katsirina yuzahiduna fi ta'allumi hadhil umur. Ya, sesungguhnya di sana ya kebanyakan manusia pada zaman sekarang terutama mereka meninggalkan mempelajari perkara-perkara ini. Yaitu apa? Ta'allumi tauhid, mempelajari tentang masalah tauhid, ta'allumi syirk, mempelajari tentang kesyirikan. Ya. Yang mereka gandrungi, yang mereka sukai tentang masalah ya muamalah, tentang masalah rumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang ketika tatkala ada kajian tentang membahas akidah dan tauhid, ya, banyak kan zaman sekarang itu orang tidak mau hadir karena kurang seru, bosan nih, monoton kata mereka. Sehingga mereka meremehkan perkara ini. Wa ma'rifatus subhati wad dhalal. Ya, meremehkan untuk mempelajari tentang syubhat dan kesesatan. Wa yuzahiduna fi hadhil umur. Mereka meninggalkan ya perkara-perkara yang penting di dalam agama Islam, yaitu tauhid dan akidah. Ya. Dan ini terulang-ulang terus. Bahkan masalah mengucapkan ya selamat Natal ini terulang terus. Justru kita yang dibully sama mereka. Kenapa kalian kok mengulang tentang masalah ini, kok buat keributan? Sebetulnya nggak ribut. Yang buat ribut adalah orang-orang seperti mereka yang ngaku Islam, yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Padahal nggak ribut, karena mereka orang-orang kafir tidak butuh pada selamat Natal bagi kita. Sebagaimana mereka juga tidak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kaum muslimin. Mereka tidak butuh itu semuanya. Ya. Nah ini. Nah, dirusak oleh pemikiran dari kalangan orang-orang orientalis, dari orang-orang liberal, dari orang-orang ateis, dari orang-orang sosialis. Waliyadzubillah. Mengaburkan perkara yang penting ini yaitu tauhid dan akidah. Sehingga tatkala kita mengingkari, menjelaskan tentang perkara yang penting ini, ya, mereka menuduh kita membuat keributan. Padahal mereka yang membuat keributan pertama kali. Ini pentingnya mempelajari masalah tauhid, jangan diremehkan. Wa hada imamin jahlihim. Ya, ini bisa jadi apa? Disebabkan kejahilan mereka. Wa adami ma'rifatihim, atau tidak mengetahui tentang keutamaan tauhid, tidak mengetahui tentang bahaya kesyirikan karena bodoh, jahil. Wa imma li'annam yuriduna das 'alal muslimin, atau bisa jadi mereka menginginkan apa? Tipu muslihat kepada kaum muslimin, menggiring kepada kesesatan. Ya, mereka hakikatnya merusak di dalam tubuh Islam itu sendiri. Dan kaum muslimin yang awam, ya, mereka manut-manut aja, apalagi yang ngomong bergelar akademik, gelar doktor, apalagi kalau gelar doktornya dari luar negeri. Ya. Wa ifsada aqidatil muslimin. Ya.
Mereka mungkin tidak bodoh, tapi mereka ingin apa? Tipu muslihat. Mereka ingin merusak akidah kaum muslimin, sengaja merusak dari dalam. Waliyadzubillah. Dan kaum muslimin tidak sadar. Wal nahdar min hadzal amr. Hendaknya kita berhati-hati dalam perkara ini. Jangan meremehkan, pelajari tentang tauhid dan akidah agar kita tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan kesyirikan. Sami'na man yaqulu innal ladzi yadrusu aqaidal mu'tazilati. Kita juga pernah dengar perkataan yang lain atau pendapat yang lain. Ada orang yang mengatakan, ya sesungguhnya kita mempelajari akidah Mu'tazilah, wa radda alaihim, dan membantah pemikiran mereka. Mithlul ladzi yarjumul qabra. Apa alasan mereka, subhat mereka? Ini kalau kita membantah Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya, ini sama seperti apa? Ya, yarjumu itu melempar sebetulnya, ya, atau melempar batu lah, melempar kepada si mayit, mencemooh si mayit, li'annahum matu, padahal mereka apa? Dalam keadaan meninggal dunia. Sudah meninggal, sudah, yang berlalu kata mereka. Yaquluna kada, mereka mengucapkan demikian itu. Naqul, kita katakan pada mereka, ya subhanallah, maksudnya Allah, hum matu bi askhasihim, mereka meninggal, memang benar mereka meninggal dunia, mereka mati, ya nggak bisa bantah lagi. Nah, mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Lakinna madzahibahum baqiyatun. Akan tapi yang perlu diingat bahwasanya pendapat-pendapat mereka masih eksis sampai zaman sekarang. Masih ada. Masih tersebar. Ya. Masa kita diam dengan tersebarnya kemungkaran, dengan tersebarnya kesesatan? Ya. Nah, ini tugas kita untuk memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan mereka. Wasubahatuhum baqiyatun, dan subhat-subhat mereka juga apa? Masih eksis sampai zaman sekarang. Wa kutubuhum tudba'ul ana wa tuhaqqaqu, bahkan apa? Kitab-kitab mereka ya dicetak sampai zaman sekarang, ditahqiq oleh ulamanya mereka, setelahnya ditahqiq, dijelaskan, ya kemudian dicetak dan disebarluaskan. Wa yunfiqu 'alaihal amwal, bahkan mereka banyak yang berdonasi untuk mencetak kitab-kitab yang sesat tersebut. Waturawij, dan juga mempublikasikan, menyebarkan kitab-kitab tersebut, menyebarkan pendapat-pendapat mereka yang telah tersesat. Ya, maka jangan dengarkan omongan mereka, kita bantah sesuai kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita tentang sesatnya mereka. Ya, kita jelaskan tentang kesalahan yang meremehkan tentang masalah tauhid dan akidah. Kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, dan kita juga jelaskan tentang bahaya dari kesyirikan. Fa kaifa naqulu natrukuhum li'annahum matu. Sehingga bagaimana kita mengatakan apa? Kita tinggalkan mereka karena mereka sudah meninggal dunia, enggak usah dibahas. Yang berlalu sudah berlalu. Enggak bisa seperti ini. Wallahu ta'ala dzakara subhatil musyrikin minal umamis sabiqah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang syubhat-syubhatnya orang-orang musyrik. Disebutkan dari umat-umat sebelumnya, seperti Fir'aun wa Haman wa Qarun wa qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Ya, mereka sudah mati. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kesalahan mereka.
menyebutkan tentang kesesatan mereka, menyebutkan tentang terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Ini menunjukkan tidak masalah untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya ini keliru, bahwa ini salah. Ma'annahum umamun ba'idah. Padahal mereka umat-umat yang sudah meninggal dunia, umat-umat terdahulu. Dzakara subahaha wa radda 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subat-subat dari orang-orang musyrik dan membantah subat tersebut. Fal ibratu laisat bil askhas. Sehingga yang menjadi ibrah itu bukan pada per orang, pada person. Al ibratu bil madzahib. Yang bisa dijadikan pelajaran yaitu tentang pendapat mereka, bukan orang-orangnya. Ya, kita tidak sedang menyerang personnya dari orang-orang yang sesat. Ya, tatkala kita menyebutkan kesesatan Mu'tazilah, bukan berarti kita menyebutkan tentang orang-orangnya. Ya, akan tapi tentang kesesatan yang mereka miliki. Karena mereka tetap tersebar kesesatan mereka sampai zaman sekarang, dicetak, ya disebarluaskan. Apalagi zaman sekarang disebarkan melalui media sosial, melalui video ataupun tulisan. Ma'anna al-ibratu bil madzahib, yang bisa kita ambil pelajarannya, ya, yang bisa dijadikan patokan yaitu tentang pendapat mereka. Karena pendapat mereka itu sesat dan tersebar, maka kita jelaskan tentang kesesatan mereka. Ya, tidak membahas tentang orang per orang. Wal ibratu bisyubha al baqiyah lakinna qaumun likulli qaumin warithin. Yang jadi patokan itu syubhat-syubhat yang masih tersebar sampai zaman sekarang. Dan itulah yang kita bantah, itulah yang harus dijelaskan pada umat tentang kesesatan mereka. Bukan membahas tentang orang per orang. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Syekh, oleh karena itu pentingnya permasalahan ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab yang keempat, yaitu bab dari kitab Tauhid, babul khaufi minasyirk, yaitu bab takut dari kesyirikan. Ai annal muwahhida yajibu an yakhafa minasyirk, yaitu bahwasannya orang yang mentauhidkan Allah wajib dia takut dari kesyirikan. Harus ada takut, harus ada rasa takut, dan jangan merasa aman. Wala yaqulu ana muwahhidun, jangan mengatakan saya itu seorang muwahhid, mentauhidkan Allah. Saya itu seorang muslim, muwahhid. Waraf tauhid, dan saya mengetahui tentang tauhid. Apa itu tauhid, definisinya tahu. Wala khatara alayya minasyirk, sehingga tidak membahayakan sedikit pun kesyirikan tersebut pada diri. Ini orang yang sombong, merasa aman dari bahayanya kesyirikan, waliyadzubillah. Ya. Sampai merasa aman, tidak membahayakan, tidak memudaratkan pada dirinya. Hadza ighra'un minasyaiton, ini merupakan godaan dari syaitan. La ahadun yuzakki nafsahu, maka janganlah salah seorang di antara kalian mentazkiyah diri sendiri, mentazkiyah dirinya sendiri, merekomendasikan, mensucikan dirinya sendiri. Wala ahadun la yakhafu minal fitnati ma dama ala qaidil hayah, dan seorang janganlah seorang yaitu takut dari fitnah. Ya, janganlah seorang tidak takut dari fitnah, ya, selama masih hidup di dunia ini. Ya, jangan merasa aman.
Ya. Dan itu sudah dicontohi oleh Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal beliau termasuk Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi mereka apa? Masih tidak merasa aman dari kesyirikan, sehingga mereka berdoa apa? Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah Mukarramah, negeri yang aman sentosa. Wajnubni, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Ini menunjukkan apa? Nabi Ibrahim tidak merasa aman, sehingga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan doa agar dijauhi dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini harus dihafal. Ya, harus sering dipanjatkan. Dan juga Pak, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza balada amina wasnubni wa banina an na'budal asnam. Ya. Meminta taufik kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Wala ya'manul insanu ala nafsi an tanzaliqa qadamuhu fil dhalal. Sehingga janganlah seorang itu merasa aman terhadap dirinya untuk tergelincir di dalam kesesatan. Jangan merasa aman. Dan Nabi Ibrahim aja itu berdoa, bahkan beliau tidak hanya mendoakan untuk dirinya sendiri, akan tapi mendoakan apa? Anak keturunannya. Loh, kita kok merasa aman, jarang berdoa, apalagi tidak mau berdoa sama sekali. Wa an yaqa fi syirk, jangan merasa aman untuk terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Illa idza ta'allama hadhil umura min ajli ayyatajannabaha wasta'ana billah. Sehingga apa? Pelajari tentang masalah ini, perkara akidah dan tauhid. Ya, karena ini penting. Agar apa? Agar menjauhi kesyirikan tersebut. Bagaimana seorang menjauhi kesyirikan kalau dia nggak paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, tidak mengetahui tentang keutamaan tauhid dan tidak mengetahui tentang apa? Bahaya dan kerusakan dari kesyirikan tersebut. Wasta'ana billah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami apa? Memohon pertolongan. Nah, tidak ada yang mampu meninggalkan ya sesuatu yang memudaratkan kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba minhul ismata wal hidayah, dan meminta kepada Allah penjagaan dan petunjuk. Nah, minta kepada Allah. Ya, jangan bosan-bosan untuk berdoa dan meminta. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan marah. Nah, di sini dikatakan apa? Meminta kepada Allah penjagaan dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Nah, ini berdoa kepada Allah agar tidak dicondongkan kepada kesesatan, dicondongkan kepada kesyirikan. Berdoa. Khafu minaz zayg ba'dal hidayah, takut dari ketergelinciran setelah mendapatkan petunjuk.
Wal muhtadi yakunu asyaddu khaufan an yazigha. Orang yang memberikan petunjuk itu seharusnya lebih takut. Ya. Lebih takut dari apa? Ketergelinciran pada kesesatan atau kesyirikan. Wa antazilla qadamuhu, takut tergelincir. Ya, kakinya tergelincir, maksudnya tergelincir kepada kesesatan. Wa antasua khatimatuhu, atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Ya. Nah ini meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah sehingga kita diselamatkan dari kesesatan dan juga kesyirikan. Wa an yakuna min ahlin nar, dan ya, orang yang mendapatkan petunjuk dia akan apa? Semakin takut pada api neraka atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang keempat ini, yaitu babul khaufi minasyirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Hada khabarun minallahi an nafsihi. Ini merupakan penghabaran dari Allah tentang dirinya. Muakkadun bi inna. Bahkan Allah menegaskan kalimat tersebut yaitu dengan lafaz inna. Inna itu artinya untuk taukid, yang artinya apa? Sesungguhnya. Allah hendak mengabarkan pada hamba-hambanya, ditegaskan sesungguhnya. Annahu la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, dia tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Fahadha fihi khuturatus syirk. Ini merupakan bahayanya kesyirikan, yaitu tidak akan diampuni oleh Allah SWT, ya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan, tidak akan diampuni. Ini merupakan bahaya yang sangat bahaya. Fallahu la yaghfiru lil musyriki ma'a anna rahmatahu wasi'at kulla syai'. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, padahal rahmat Allah itu, ya, sangat luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Setiap muslim mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya apa? Meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih atau sangat-sangat luas sekali. Ya. Akan tapi bagi pelaku kesyirikan meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, ya, maka Allah memastikan tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahayanya tentang kesyirikan. Walakinnal musyrika la yadkhulu fiha. Tapi orang-orang musyrik tidak masuk ke dalamnya. Li'idhami jarimatihi, yaitu apa? Tidak masuk ke dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dimasukkan? Ya, saking besarnya dosa yang ia lakukan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, wasiat Luqman pada putranya. Ya, sesungguhnya, ya, kesyirikan itu merupakan kezaliman atau dosa yang paling besar di muka bumi ini. Waliyadzubillah. Faman mata ala syirki fa innahu la yafiru lahu. Barang siapa meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan dan belum bertobat, ya, maka Allah pasti tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Wa hadza yadullu ala khuturati syirk. Ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan.
Fa idza kana syirku bihadhil khuturah, ya, sehingga apabila kesyirikan ini sangat bahaya, fa innahu yajibul hadaru minhu ghayatal hadar, maka wajib bagi setiap muslim itu berhati-hati atau waspada dengan kewaspadaan yang tertinggi, dengan kewaspadaan yang puncak-puncak kewaspadaan. Kullu dzunubi madinnatul maghfirati wa rajaul maghfirah. Setiap dosa itu mendapatkan peluang apa? Untuk mendapatkan ampunan dan ya mendapatkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapat peluang apa? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu termasuk dosa besar. Illa syirk, kecuali kesyirikan. Wa syirku la yumkinu tajannubuhu illa idza arafa wa arafa khatarahu. Dan tidak mungkin seorang itu menjauhi kesyirikan melainkan apabila dia mengetahui tentang apa itu kesyirikan dan perincian-perincian dari kesyirikan tersebut. Ya, mengetahui tentang bahaya-bahaya dari kesyirikan, baru dia akan selamat. Dia akan berhati-hati dalam melangkah. Ya, karena apa? Tidak ada peluang bagi siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan. Wa fil ayatil ukhra akhbara subhanahu annahu harramal jannata alal musyrik. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan surat Ibrahim ayat 35. Ya, ini langsung wasnubni ya, padahal ayat sebelumnya sebagaimana tadi saya sampaikan, Rabbi ja'al hadza balada amina, ya, wahai Rabb kami jadikan negeri ini, yaitu negeri Mekah Mukarramah, sebagai negeri yang aman sentosa. Wasnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku wahai Rabb, jauhkanlah aku wahai ya Allah dan anak keturunanku untuk beribadah kepada berhala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang musyrik itu diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, dan tempatnya adalah, tempat kembalinya adalah api neraka. Dan tidak ada sekali-kali ya penolong bagi orang-orang yang dolim itu. Tidak ada yang bisa menolong ya tatkala sudah meninggal dunia. Ya, yang bisa menolong adalah amalan-amalannya. Kalau amalannya itu berbuat kesyirikan, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menolong dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal haram al mamnu. Al-haram di sini maksudnya dilarang, tercegah untuk masuk ke dalam surga. Wala yumkinu annal musyrika yadzuqu ta'mal jannah, dan tidak mungkin orang-orang musyrik itu merasakan nikmatnya surga kelak. Au yashammur raihatal jannah. Bahkan orang-orang musyrik tidak akan mampu untuk mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Wa fil ayati tsalitsah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu Haji Wada. Wa mana'ahumullahu min dukhulil Masjidil Haram li'annahum najasun.
Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, setelah apa? Fathul Makkah ini. Mana'hum min dukhulil Masjidil Haram li'annahum najasun. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram karena mereka apa? Najis. Wa najasatu syirk najasatun ma'nawiyah. Dan najisnya kesyirikan ini najis maknawi, bukan secara zahir. Maksudnya orang kafir itu apa? Najis, bukan. Sehingga kita tidak boleh menyentuh, bermuamalah dengan mereka, enggak. Ya, akan tapi ini najis maknawi. Ya. Wal masjidul haramu la yadkhuluhu illa ahlut tauhid. Dan tidak ada yang bisa memasuki Masjidil Haram kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 34, "Wa ma kanu awliya'ahu." Mereka tidak boleh menguasai Masjidil Haram, menjadi wali-walinya. Inna awliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya orang-orang yang berhak menguasai Masjidil Haram adalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui dalam masalah ini. Kadzalikal musyriku halalud dam wal mal. Demikian orang-orang musyrik itu apa? Halal darah dan hartanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Ya, aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia, ya, hingga mereka mengucapkan kalimat tauhid, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai masuk Islam. Fa idza qaluha asamu minni, apabila mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali yang menjadi hak syariat Islam, wa hisabuhum 'alallah azza wa jalla, dan hisabnya itu tergantung atau terserah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala pada bab yang keempat ini, dan dalil-dalil, ya, masih ayat yang pertama, ya, dari babul khaufi minasyirik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya tentang tasyakuran dengan tumpeng, diperbolehkan atau tidak. Nah, ini harus perinci, tasyakuran apa? Ya, dengan tumpeng maksudnya tumpeng ini boleh, jaiz, ataukah memang terlarang? Kalau tumpeng itu hanya adat, bukan khurafat, ya, bukan karena permintaan dewa tertentu atau berhala tertentu, maka boleh. Ya, saya nggak tahu tumpeng ini apa memang hanya sekedar adat, ya, adat Jawa, ataukah memang ada keyakinan tertentu pada tumpeng. Kalau tumpeng, ya, kalau syukuran itu harus ada bentuk tumpengnya, biar apa? Biar nggak celaka. Lah ini baru nggak boleh. Atau merupakan, ya, kebiasaan ibadahnya orang-orang kafir seperti Hindu, maka ini juga nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar adat, nggak masalah. Ya, tasyakuran, maksudnya tasyakuran apa dulu ini? Kalau tasyakuran misalkan dapat bonus tahunan, wah, ini, ya, ngebosi teman-temannya, saudara-saudaranya, boleh. Ya, makan jangan. Misalkan pesen makanan kebuli, misalkan saya bakmi, dikira iklan, ya, nah itu diundang yang lain nggak masalah, ya, dapat rezeki. Nah, ini syukuran apa? Adapun kalau syukuran misalkan baru pindahan, itu fatwa dari Syekh bin Baz itu boleh, asal nggak ada cara-cara tertentu, ya, hanya sekedar pindah rumah, apalagi baru punya rumah baru,
sebagai bentuk rasa syukur, yaitu membuat makanan dibagikan atau mengundang para tetangganya. Ini dibolehkan. Ya, kecuali memang ada acara-acara yang memang ya itu diharuskan, maka itu tidak boleh. Misalkan ada acara pembacaan apa, misalkan dikir-dikir bareng, ya maka ini yang harus butuh dalil. Tapi kalau cuma mengundang karena sebagai rasa bentuk rasa syukur kita kepada Allah mendapatkan memiliki rumah sendiri, maka ini dibolehkan, ya sebagai sedekah bentuk rasa syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ada nih via WA. Baik. Apakah makna dari najis maknawi, najisnya dari orang-orang musyrik? Najis maknawi itu bukan najis secara zahir. Zatnya itu najis. Kalau itu najis secara zahir. Tapi maknawi itu dia dikatakan najis maknawi karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan najis secara apa? Kan ada najis hissiyah, ada najis maknawi. Ya maknawi itu apa ya? Enggak ada wujudnya. Itu maknawi. Karena dia telah melakukan apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka juga diharamkan untuk ya berada di Masjidil Haram. Bahkan sampai sekarang di tanah Haramain juga mereka dilarang. Ya enggak boleh itu. Kalau orang-orang kafir masuk ke Saudi, nggak tahu kalau penduduk Saudinya sendiri, tapi kalau orang luar negeri itu visanya visa merah, bukunya merah, sehingga ketika ketahuan masuk Masjidil Haram itu langsung dideportasi. Ya, tidak hanya Masjidil Haram, tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Tapi secara zat itu nggak najis, Ya, boleh kita salaman, muamalah, nyentuh itu boleh, kecuali lagi perempuan yang nggak boleh. Ya, nah, ini maknawi maksudnya secara makna, ya, mereka telah melakukan bentuk kesyirikan menyekutukan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mempelajari agama Allah SWT, terutama tentang masalah tauhid dan akidah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya mujibas sailin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.